Setelah itu kalian cabut kacanya, kalian kasih tangan, kasih jari ya. Alhamdulillah dia udah mulai mau untuk flaring tangan. Ini ada Chana Auranti Stewarti ini. Tuh bisa kalian lihat ya, mengapa nggak kurang lebih kalau nggak salah udah mau dia dikasih tangan ya. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Royal Fish. Oke teman-teman, di video kali ini saya pengen sedikit membagikan tips cara menaikkan mental Chana Auranti baby atau baby Chana Auranti gitu ya teman-teman. Karena kebetulan di sini saya ada 2 ekor ya untuk baby Chana Auranti. Yang kemarin itu kurang lebih udah berapa minggu ya saya rawat. Dan alhamdulillah sekarang ini tuh mentalnya udah mulai terlihat lah, udah mulai barbar gitu ya teman-teman. Dan juga mungkin sebenarnya ini bukan cuma untuk Chana Auranti gitu ya. Ini bisa kalian lakuin juga untuk Chana Andrau, Chana Stewarti, dan juga ikan Chana yang lain, entah itu pulkra atau apapun itu ya. Dan mungkin ini tuh bisa dibilang salah satu cara ya. Di luar sana kan banyak youtuber lain juga mungkin yang punya cara-cara sendiri untuk menaikkan mental ikan Chana. Nah di sini saya juga punya satu cara gitu ya untuk menaikkan mental si ikan gitu teman-teman. Kemarin udah saya praktekkan di sini tuh ke salah satu Chana yang bisa dibilang menurut saya cukup sulit untuk menaikkan mentalnya, yaitu Chana Bangkanensis. Dan alhamdulillah untuk sekarang si Chana Bangkanensis ini udah mau flaring kaca gitu ya, dan tipis-tipis lah untuk flaring tangannya. Jadi mungkin sekarang kita bakal lihat dulu untuk kondisi si Chana Aurantinya seperti apa gitu ya teman-teman. Tapi sebelum ke videonya, alangkah baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe-nya biar saya makin semangat lagi dalam mengembangkan channel ini tentunya. Oke, langsung aja kita lihat ikannya sekarang seperti apa kondisinya ya. Nah sekarang ya di depan kita udah terlihat lah untuk si baby Chana Aurantinya. Ini tuh kurang lebih size baru di 3 sentian kurang lebih ya. Soalnya belum pernah saya ukur kering juga karena kan isi ikan masih kecil, jadi masih ya kasihan lah kalau misalkan kita angkat ke dalam plastik terus kita ukur. Nah untuk tips atau cara ya untuk menaikkan mental itu, buat saya di sini ada beberapa tahap. Kurang lebih ada 4 tahap. Cuman untuk sekarang ini yang bakal kita bahas ada 2 tahap dulu nih teman-teman. Karena kan kebetulan untuk ukuran si ikannya masih kecil-kecil juga, jadi mungkin bakal kita bahas. Untuk tipsnya itu ada yang seperti yang saya bilang ada 4 tahap, dan ini tahap yang pertama dan yang kedua gitu ya. Nah jadi untuk yang pertama kalian cukup menggunakan atau menyimpan si ikan itu di bersebelahan gini lah kurang lebih ya. Jadi nanti kalian tinggal sekat aja. Nah untuk yang pertama itu, cara yang pertama atau tahap yang pertama, kalian sering-sering buka sekat kayak gini sampai sekiranya si ikan mau flaring ketemu sama lawannya gitu ya. Nah kita lihatin dulu nih yang sebelah kiri belum mau untuk ketemu. Nah bisa dilihat tuh untuk sekarang dia lagi agak ngedown tuh ya untuk mentalnya. Cuman untuk flaring alhamdulillah keduanya udah mulai stabil gitu teman-teman. Cuman awal-awal pasti ada perbedaan lah untuk naikin mentalnya gitu ya. Pasti kayak gini tuh, ada yang ngelipat tapi lama-lama mulai si dorsalnya itu mulai mekar gitu teman-teman. Jadi intinya yang pertama ini cara yang sederhana banget lah, simpel banget gitu buat kalian coba di rumah. Nah setelah kayak gini, jadi untuk cara ini tuh sebenarnya udah saya terapin di beberapa ekor ikan Chana yang saya rawat, termasuk si Auranti dan Stewarti yang kemarin udah pada laku juga gitu kan ya. Nah bisa dilihat tuh sekarang dia mau flaring gitu. Nah kalian bisa lakuin cara ini mungkin misalkan pagi-pagi, misalkan kalian sebelum kerja atau sebelum berangkat sekolah gitu ya. Sebelum kalian kasih pakan, kalian buka dulu skatnya biar dia mau flaring dulu. Nah habis dikasih habis kalian buka skat, misalkan taruhlah 5 menit sampai 10 menit, nanti kalian tutup, kalian kasih makan. Nah setelah kasih makan kalian buka lagi skatnya kurang lebih 5 menit sampai 10 menit juga biar si ikan terbiasa gitu ya, biar dia mau flaring dulu. Nah nanti setelah stabil ya, ibaratnya setelah kalian rasa udah cukup stabil lah, misalkan buka tutup skat, kalian bisa coba goda dia dengan cara kita tutup lagi skatnya.
Nah, dia kan nggak ngelihat ya. Langsung kita kasih kaca nih. Nih di sini kan kaca tuh ya, bisa kelihatan tuh, cermin gitu. Nah, kalian tempelin kaca kayak gini tuh. Kayak yang satu ini dia udah mau nyamperin tuh. Udah mau flaring sama kaca. Nah, ini udah masuk tahap kedua. Kalau ikan kalian udah kayak gini, ya tunggu aja ibaratnya sampai si ikan itu benar-benar stabil flaring kaca gitu ya. Nah, kita lihat yang sebelah kirinya nih, apakah dia mau flaring. Kalau nggak salah dia masih malu-malu nih tuh, kayak yang ini kan dia belum mau flaring kaca ya. Nah, kalian bisa lakuin sampai dirasa si ikan udah stabil untuk flaring kacanya. Bisa kalian simpen seharian kayak gini tuh, bisa kalian pegangin juga. Udah flaring kayak gini, kalian goda-goda aja. Kurang lebih untuk cara saya atau tips dari saya itu kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Ini tuh bisa kalian praktekin di enggak sekedar di cana auranti yang bocil-bocil kayak gini. Alhamdulillah gitu ya, selama saya rawat mereka beberapa minggu ini nggak ribet gitu ya, nggak rewel untuk flaringnya tuh. Udah mulai mau flaring flaring kaca. Nah, setelah flaring kaca kayak gitu, misalkan si ikan udah stabil nih, kayak yang di sebelah kanan ini. Si ikan udah stabil kan ya, bisa dibilang tuh setiap dikasih kaca dia mau flaring. Nah, kelihatan nggak tuh? Nah, setelah itu kalian cabut kacanya, kalian kasih tangan, kasih jari ya tuh. Alhamdulillah dia udah mulai mau untuk flaring tangannya tuh. Cuman kadang dia ini karena ukurannya masih kecil juga ya. Jadi kalau misalkan kita nggak pancing dulu sama kaca, biasanya dia nggak mau. Nggak mau kan? Nah, kita pancing pakai kaca. Nah, setelah dipancing pakai kaca ini bisa dilihat tuh dia udah mau gitu kan. Tuh. Kalian angkat lagi kacanya, kalian kasih tangan, tuh langsung mau kan. Lakukan cara itu berulang-ulang sampai si ikan mau dikasih tangan, dikasih jari. Tuh. Intinya sebenarnya untuk cara ini tuh kalian harus konsisten dan juga sabar gitu ya. Lakuin cara ini berulang-ulang sampai si ikan mau stabil gitu ya, kalau kita kasih tangan tuh. Nah, ini dia udah mulai mau ke depan nih pas kita kasih tangan ya, cuman dia belum terlalu mau untuk flaring. Jadi cara yang saya lakuin itu kurang lebih kayak gitu. Intinya kalian harus konsisten memberikan interaksi sama si ikan gitu ya, sama yang pasti itu sabar. Nah, dengan cara kayak gini alhamdulillah ikan-ikan di sini itu sampai mangap-mangap. Nah, kalau udah sampai gini, ini udah masuk tahap ketiga kan ya. Kalau misalkan dikasih jari udah mau flaring, biar dia mau mangap-mangap, kalian cukup getok-getok sedikit. Cuman kalau sekarang mau saya getok itu kan posisinya si ikan masih kecil juga, pastinya dia masih takut gitu ya tuh. Biasanya saya suka getok-getok dia kecil pelan-pelan aja, jangan sampai si ikan terlalu kaget gitu. Karena takutnya si ikan malah ngedon, yang ada mentalnya jadi makin susah untuk naikinnya gitu. Jadi intinya harus sabar, semua ada tahapannya, dan insya Allah untuk mental si ikan nggak akan susah lah kalau kalian pakai cara ini. Yang penting intinya konsisten dan sabar, udah itu aja kalau menurut saya mah ya. Tuh kayak yang di sebelah sini kan dia masih takutan tuh, dikasih tangan masih lari-lari. Ulangin lagi aja, kita kasih kaca sampai dia mau kiranya ngadep ke depan tuh, ngadep ke kita gitu ya. Dia masih ngedon ya. Nah, di sini bisa kita ambil pelajaran gitu ya, bahwa setiap ikan itu punya karakter masing-masing yang pastinya berbeda dengan ikan yang lain, meskipun itu masih satu jenis gitu ya teman-teman. Kayak di sini tuh bisa dilihat untuk yang kanan meskipun size-nya masih kecil, dia untuk flaring kaca udah mulai stabil nih untuk ikan yang saya rawat. Tuh dikasih tangan juga dia nggak takut ya, dia masih mau ngadep ke depan meskipun nggak langsung flaring gitu kan. Jadi intinya buat kalian yang pengen naikin mental untuk baby-baby gitu ya, atau yang ikan-ikan yang belum ada mental, cukup dengan cara cara sesederhana ini gitu teman-teman ya. Ikan kalian itu bisa sampai mangap-mangap kayak yang si ini nih, bentar ya saya liatin. Nah, di sini ada cana auranti stewarti nih. Tuh bisa kalian lihat ya, mangap-mangap dia. Ini tuh untuk si stewarti ini juga sama untuk caranya. Dari awal waktu itu kan saya rawat dia dari size 34 sentian juga. Nah,
selama perawatan mentalnya itu saya lakuin cara yang sama kayak si baby Auranti yang sekarang saya rawat. Dan alhamdulillah sampai sekarang dia mengap-ngap kayak si Kinton juga tuh. Kurang lebih untuk si Kinton juga dulu menggunakan cara yang sama, cuman mungkin untuk sekarang ini karena dia jarang diajak interaksi, jadi rada susah untuk bikin dia mengap-ngap lagi. Makanya saya sering bilang yang penting konsisten dan sabar gitu ya untuk menaikkan mental ikan-ikan cana. Karena ya butuh kesabaran dan juga ya konsistensi intinya tuh. Nah, kita lihat juga sekarang di cana anrau nih. Karena kebetulan kan kemarin saya rawat cana anrau ya. Nah, cara ini juga saya pakai di cana-cana anrau yang saya rawat tuh. Kurang lebih di sini saya ada 8 ekor ya untuk cana anrau. Tuh bisa dilihat untuk dibuka dia masih suka kuncup kayak gini. Nah, saya lakuin cara ini berulang-ulang kali gitu ya. Sampai dirasa si ikan benar-benar udah stabil gitu ya. Kita coba buka juga yang sebelah sini nih. Ini cana anrau kurang lebih di size mulai dari 3 sampai 5 cm ya tuh. Dia juga masih kuncup, guys. Masih kuncup ya, teman-teman tuh. Sama gitu tuh. Sekarang dia mulai mau flaring tuh, mulai ngembang ya untuk dorsalnya. Nah, bentar dulu. Setelah kayak gitu, tinggal kalian kasih kaca lagi. Kalau saya sih pakai caranya yang sama kayak gini aja. Simple sih sebenarnya, sesimpel itu gitu ya untuk naikin mental ikan cana. Cuman mungkin banyak dari kalian yang nggak sabar gitu ya, pengen ikan itu gerasak gerusuk, baru nyampe rumah udah mau pengen mangap-mangap, pengen flaring gitu ya. Jadi kurang-kurangin lah ya kayak gitu, karena setiap setiap kali kalian mau melakukan progres itu butuh yang namanya waktu gitu ya, nggak akan instan gitu tiba-tiba langsung mangap-mangap, enggak dong. Semua juga butuh proses gitu kan tuh. Sekarang udah mau dia flaring. Nah, sampai dia dirasa udah cukup stabil, kita kasih tangan tuh. Dia belum mau ya, masih malah kayak gitu. Tuh kayak yang sebelahnya lagi udah mau. Kalau yang ini kurang lebih, kalau nggak salah udah mau dia dikasih tangan ya. Tuh. Ini semua ikan-ikan cana anrau ini yang kemarin mungkin pernah saya update juga ya di video-video sebelumnya. Kurang lebih waktu itu beli saya 10 ekor, cuman sekarang nyisa 8 ekor karena pada loncat. Nah, jadi kurang lebih kayak gitulah ya untuk nge-treatment mental biar semakin barbar gitu. Yang penting jangan bikin si ikan kaget dulu kalau kata saya mah. Usahakan selembut mungkin pas ngasih tangan, pas ngasih kaca, jangan sampai beledak-beleduk gitu ya. Atau apa tuh bahasa Indonesianya, kayak misalkan ngasih kaca tempel langsung dor gitu kan. Nanti yang ada malah si ikan makin ngedon ya. Makin takut untuk menghadap ke kaca gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gitu tuh. Kayak di bawah sini kebetulan baru pada pindah ya. Untuk si anrau-anrau yang di bawah ini baru banget masuk ke dalam tank, jadi masih pada ngedon juga. Nah, ini tuh cara yang saya lakuin di setiap ikan cana yang saya rawat. Entah itu cana si Sitewarti ini, si Kinton, dan juga cana Auranti yang kemarin udah pada laku. Dan alhamdulillah dengan cara ini semua ikan itu bisa mangap-mangap. Untuk si Sitewarti dan juga Auranti ya, makanya sekarang saya terapin juga di si bocil-bocil Auranti ini. Nah, jadi kurang lebih kayak gitulah ya untuk cara yang saya lakuin biar mental si ikan cana itu cepat naiknya. Dan satu lagi perlu digarisbawahi juga, dalam pemberian pakan kalian jangan ngasih pakan terlalu banyak ya, karena kalau terlalu banyak nanti si ikan malah jadi mojok, malah jadi mager. Bentar, ini kucing saya nggak mau diem lagi. Nah, jadi untuk pemberian pakan kayak gini, misalkan kalian mau kasih pelet, kayak si Auranti ini alhamdulillah sekarang udah masuk pelet ya. Paling dalam satu hari itu setiap pagi saya kasih pelet paling banyaknya 5 butir udah cukup. Itu pun pelet yang kecil, yaitu pelet ini nih, pelet Evolution Blue dari Boba Cana. Jadi setiap hari itu saya kasih kurang lebih 5 butir aja udah cukup. Nah, kalau untuk pakan gitu ya disesuaikan aja lah. Kalau untuk si bocil Auranti ini sekarang saya kasih kurang lebih 5 butir. Nah, kalau misalkan kalian ikannya udah agak gede, dikira-kira aja sekiranya perut si ikan jangan sampai terlalu buncit. Jadi misalkan kayak si Sitewarti ini ya, ini kurang lebih saya kasih paling banyak 10 butir lah kurang lebih ya. Untuk si Kinton juga sama, jadi biar dia itu nggak terlalu mager.
Soalnya kalau kebanyakan sampai misalkan sampai gendut, biasanya dia suka mager gitu teman-teman ya. Jadi kurang lebih kayak gitulah untuk cara menaikkan mental ikan cana, terutama cana yang masih baby ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah ya untuk tips untuk menaikkan mental dari baby cana auranti ya. Tapi sebenarnya kan seperti yang saya bilang, ini tuh bukan untuk cana baby auranti aja. Bisa kalian coba di stewarti ataupun andrau dan juga ya cana-cana yang lain lah. Cara ini tuh menurut saya pribadi adalah cara yang paling ampuh untuk menaikkan mental si ikan gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah semua ikan-ikan di sini itu dari mulai si stewarti yang ada di belakang sini yang di atas, terutama si kinton juga dan juga yang bocil itu yang 2 ekor, cuman kemarin udah lakukan 1 ekor ya. Nah untuk dia juga sama gitu ya, untuk treatment yang saya lakukan untuk menaikkan mental itu sama gitu, pakai cara ini. Dan alhamdulillah dengan cara ini tuh si ikan bisa sampai mangap-mangap, termasuk si auranti yang kemarin laku juga itu pakai cara ini juga gitu teman-teman. Alhamdulillah gitu ya. Meskipun dia selama saya bikin konten nggak saya sering rekam gitu ya untuk bikin dia mangap-mangap, tapi kalau lagi apa ya, lagi gabut gitu ya, saya lagi mainin dia, saya ketok-ketok gitu, dia suka mau mangap-mangap. Cuman mungkin bisa dibilang untuk mangap-mangapnya kemarin itu masih labil ya untuk si auranti. Tapi untuk si stewarti di sini, terutama si kinton sama yang bocil yang satu ini, alhamdulillah gitu tanpa gedor juga sekarang dia udah mau mangap-mangap. Dan itu tuh berawal dari cara yang saya share tadi gitu ya teman-teman, menggunakan sistem buka sekat gitu. Jadi mungkin buat kalian misalkan bang, ya banyak juga lah yang nanya gitu ya, apalagi waktu saya live di TikTok itu mereka bilang, bang gimana sih cara ngatasin stewarti yang mager, bang gimana naikin mental stewarti biar mau mangap-mangap. Tuh banyak banget pertanyaan kayak gitu. Nah mungkin ini bisa jadi apa ya, salah satu rekomendasi cara yang bisa kalian lakuin di rumah gitu ya. Dan mungkin untuk cara naikin mental cana itu udah pernah saya bahas ya di video awal banget saya upload video. Cuman mungkin untuk di video yang pertama saya itu dalam cara saya menyampaikan dan segala macamnya itu karena masih baru gitu ya mencoba untuk bikin video, jadi mungkin kurang bisa dipahami, kurang bisa dimengerti. Nah jadi untuk di video sekarang ini saya apa ya, memperbaikilah kata-kata saya waktu di video awal yang dulu itu. Dan kalau nggak salah ada yang sempat komen juga dulu, katanya suara saya itu terlalu kecil katanya, karena ya mungkin dulu awal banget saya bikin video, mungkin bisa dilihat lah di beranda YouTube saya gitu kan, itu video yang pertama banget saya upload gitu. Nah jadi untuk alat yang saya pakai juga bisa dibilang seadanya gitu teman-teman, jadi nggak apa ya, kurang proper lah, kurang dari segi pengambilan gambar dan juga audio itu jelek lah bisa dibilang ya. Nah jadi di sini saya mau memperjelas lagi lah apa yang saya gimana ya, ya tips yang kemarin sempat saya sampaikan gitu ya. Di sini kita perjelas lagi lah gitu. Soalnya seperti yang saya bilang gitu, untuk audionya mungkin agak jelek dan juga pengambilan gambar juga bisa dibilang jelek banget gitu teman-teman ya, agak gelap dan gimana gitu. Jadi di sini saya jelasin semuanya, dan untuk caranya bisa kalian tonton di video yang itu, kurang lebih sama ya untuk cara yang saya lakuin ini. Dan alhamdulillah seperti yang saya bilang, untuk ikan-ikan di sini untuk mental insya Allah nggak usah diraguin lagi lah. Tinggal mungkin nunggu si andrau ini nih, karena kebetulan baru pindah ke dalam soliter. Jadi sebagian ada yang masih pada mager gitu. Nah, jadi cara ini bakal saya lakuin ke ikan-ikan yang ada di sini, terutama si andrau dan si baby auranti. Nah, buat kalian juga yang mau mental ikan kalian itu semakin barbar, mungkin bisa ditirulah cara kayak gini gitu. Yang penting sih intinya kalian harus konsisten dan sabar. Insya Allah dalam jangka waktu mungkin kita target selama 1 bulan lah, insya Allah si ikan udah mau flaring gitu ya teman-teman. Karena untuk si auranti juga yang bocil ini kurang lebih saya rawat baru 3 mingguan lah, dan di 3 minggu ini awalnya kan masih di dalam satu tank yang sama gitu ya untuk 2 ekor ikan ini. Nah sekarang setelah saya pindah, setelah saya pisah semuanya ke tank yang masing-masing gitu ya, jadi 1 ekor atau kita single, dia langsung mau flaring lawan gitu. Nah setelah flaring lawan, seperti yang saya bilang ada beberapa tahapan. Mungkin yang jadi fokus utama di sini yaitu 2 tahap. Yang pertama tadi yaitu buka sekat dan juga flaring kaca. Nah nanti mungkin kita sambung di video selanjutnya lah ya, kalau misalkan si ikan udah mau dikasih flaring tangan gitu teman-teman. Jadi ya mungkin kurang lebih cara yang saya lakuin ini
semoga bisa membantu kalian yang masih kebingungan gitu ya dalam merawat mental ikan cana gitu teman-teman. Jadi ya segini dulu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bentar, ada yang lupa. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe juga ya. Jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari saya terkait perkembangan ikan-ikan yang saya rawat, dan juga ya tips and trick, eksperimen, tutorial, dan ya segala macamnya yang bakal saya bahas di channel ini. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.